Berjumpa kembali dengan saya Martina Bengaban, calon guru penggerak angkatan 10 dari Sekolah Dasar Impres Ekobelo, Kabupaten Flores Timur. Siang ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Ibu Yosefina Maret sebagai wali kelas 2 pada Sekolah Dasar Impres Ekobelo. Selamat siang Ibu, apa kabar hari ini? Baik Ibu, selamat siang, kabar baik hari ini. Puji Tuhan ya Ibu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Tujuannya supaya nanti saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran yang akan Ibu jalani di dalam kelas ataupun sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal supaya sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik Ibu. Begitu ya Ibu Maret. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Ibu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Ibu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada satu Ibu, yaitu peserta didik dapat menjelaskan dan ekspresi tentang perasaan melalui membaca dan juga memirsa. Baik Ibu, jadi ada satu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan sebelum observasi Ibu? Baik Ibu, untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan dua cara, di pengetahuannya dan juga di keterampilan Ibu. Baik, jadi yang pertama tentang pengetahuan. Jadi kira-kira seperti apa Ibu? Pertama tentang pengetahuan, siswa dapat membaca dan mengungkapkan perasaan. Kemudian di area keterampilannya, yaitu dengan mendengarkan cerita, siswa dapat mempraktikkan mengekspresikan macam-macam perasaan melalui mendengarkan cerita. Oke, baik Ibu. Jadi area pengembangan adalah dua bagian, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Saya ingin mendengarkan sedikit bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari model pembelajaran ataupun metode pembelajaran serta media dalam pembelajaran tersebut Ibu. Baik Ibu, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan pelajar siswa. Yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan juga keaktifan siswa. Dan untuk model pembelajarannya berbasis masalah. Problem berbasis basic learning, metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi rancangan yang akan Ibu terapkan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran problem basic learning dan juga dengan metode diskusi, kemudian ada penugasan dan juga tanya jawab ya Ibu. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan teks cerita dan juga gambar ekspresi perasaan dan LKPD. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan di hari apa Ibu? Saya akan melakukan kegiatan ini pada hari Senin jam pertama di kelas saya, yaitu kelas 2. Oke, baik Ibu. Nanti setelah itu Ibu melakukan kegiatan observasi
atau pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan praobservasi ya Ibu, yang nanti akan didampingi oleh teman-teman guru yang lain. Baik Ibu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini, Ibu? Ya, baik Ibu. Sebelum saya mungkin mendapatkan media apa yang saya gunakan nanti bisa saya mempersiapkan dari sekarang Ibu. Saya memiliki gambaran dari percakapan kita hari ini. Baik Ibu, terima kasih waktunya dan sudah bersedia berdiskusi dengan saya pada percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di hari Senin ya Bu. Baik Ibu. Baik, demikian percakapan praobservasi kita hari ini, dan sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Selamat siang dan terima kasih Ibu Mare. Selamat siang Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih kembali. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, apa kabar hari ini? Silakan duduk. Sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita, Ibu minta Randy bawakan kita dalam doa sebelum kita mulai kegiatan. Ayo Randy, sini. Kita semua berdiri ya, kita berdoa yang baik. Kita semua berdiri. Bikin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mereka menawarku jagalah anakmu supaya suci hatimu dan mengasihi anakmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih Randy. Silakan duduk. Duduk yang manis ya. Oke. Baik anak-anak, halo, apa kabar? Halo. Masih semangat hari ini? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, harap supaya kita semua tetap tenang ya, konsentrasi ya. Kita harus konsentrasi dalam pembelajaran, harus fokus dalam pembelajaran supaya kita bisa memahami apa yang kita belajar hari ini. Oke, tepuk konsentrasi. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang menjelaskan kata-kata tentang perasaan. Hari ini kita belajar menjelaskan kata-kata tentang perasaan. Kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang apa, anak-anak? Kata-kata perasaan. Oke. Sebelumnya Ibu membagikan 3 kelompok ini kelompok Mawar, kelompok Dahlia, dan juga kelompok Melati. Masih ingat kelompoknya kelompok Mawar, kelompok Dahlia, dan kelompok Melati. Jadi sebelum Ibu membacakan cerita ini, Ibu membagikan lembaran LKPD. Sebentar kita mendengarkan cerita, setelah itu kita memperhatikan kita punya gambar ini. Anak-anak, bisa mau mendengarkan cerita? Mau dengar cerita tidak?
kucing dan ayam bermain di taman. Mereka bermain bersama dengan kompak. Apa yang membuat mereka kompak? Jawabnya adalah bola. Mereka bermain bola dengan gembira. Hewan-hewan yang lain takjub melihatnya. Kekompakan dari kucing dan ayam. Sudah dengar? Sudah dengar? Bisa bacakan satu kali lagi atau sudah? Oke, terima kasih. Sekarang dia perhatikan. Kita semua coba amati kita punya gambar masing-masing. Coba kita amati kita punya gambar masing-masing. Kira-kira di dalam cerita yang kita dengar tadi, kira-kira di dalam cerita yang kita barusan dengar tadi, bagaimana perasaan yang sesuai dengan bacaan yang kita dengar? Coba kelompok bawah, apa perasaan yang sesuai dengan kita dengar dalam teks bacaan tadi? Mereka bermain bola dengan gembira. Apakah sesuai dengan gambar yang ada di dalam? Sesuai tidak? Sesuai tidak kelompok bawah? Sesuai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok bawah. Oke, kelompok bawah, coba kita maju ke depan untuk mempresentasikan kita punya hasil pembelajaran hari ini. Coba kelompok bawah, coba lihat, amati gambar dulu. Kira-kira bagaimana perasaan sesuai dengan yang dibacakan dalam cerita tadi. Mereka bermain bola dengan gembira. Apakah sesuai dengan gambar kalian pegang ini? Sesuai tidak? Sesuai? Iya. Oke. Jadi kelompok yang lain perhatikan. Tadi cerita tadi sesuai dengan gambar yang dimiliki oleh kelompok mawar, yaitu perasaan gembira. Perasaan gembira. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang, selamat berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Martina Bengaban, calon guru penggerak pada SD Presa Kubela. Saya masih ditemani oleh Ibu Yosefina Maret yang telah melakukan observasi pada kegiatan supervisi akademik. Baik Ibu, selamat siang. Ibu Yosefina, apa kabar hari ini? Baik Ibu Martina, selamat siang. Kabar baik hari ini. Baik Ibu, percakapan pasca observasi hari ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait proses berjalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan tadi, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu buat tadi. Baik Ibu, karena belum terbiasa, mungkin awalnya saya merasa terganggu, tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Oke, baik, kalau begitu Ibu, bisa Ibu menceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi. Mungkin tahapan saya membuat perangkat pembelajaran untuk area pengembangan, mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa menuliskan perasaan yang dialami ketika mereka mendengarkan cerita. Oh, oke, baik Ibu. Jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Ibu. Menurut Ibu,
sejauh mana area pengembangan sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, apakah sudah berhasil dilakukan dengan baik atau belum Ibu? Menurut saya semuanya berjalan dengan baik Ibu, namun masih ada kekurangan. Nah, baik Ibu, sudah dilakukan dengan baik ya Ibu. Tapi masih ada sedikit kekurangan. Menurut Ibu, apa kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas tadi Ibu? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya dialami oleh semua guru. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut masih kurang aktif dalam kegiatan. Oh ya Ibu, berarti masih ada siswa yang masih menunggu teman lain ya Ibu dalam proses kegiatan pembelajaran tadi. Iya. Berarti mereka belum berperan aktif ya Ibu. Iya. Oh, nah kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Ibu? Kenapa mereka kurang aktif atau tidak mau ikut terlibat dalam kegiatan diskusi tadi? Mungkin dalam pembagian kelompok jumlah siswa mungkin terlalu banyak, dan saya juga menggunakan pendekatan sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka, ada visual, auditory, dan juga kinestetik, sehingga anak merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuai dengan kenyamanan anak. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di dalam kelas, harusnya seperti apa begitu. Oh ya itu Ibu. Rencana kedepannya seperti apa Ibu? Kalau begitu nanti proses pembelajaran ke depan Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan anak dengan menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, ada yang menggunakan gaya belajar auditory dan kinestetik. Nah seperti Ibu itu ya Ibu. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan ini dapat direalisasikan dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin ya Ibu. Ya, mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan, tapi akan saya lakukan secepatnya. Baik, terima kasih Ibu Mares atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa dijalankan secepatnya dan direalisasikan ya Ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih juga, selamat siang. Terima kasih kembali Ibu, selamat siang.